Gawat, makin panas. 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Luhut dan Erik terancam dipecat. Desak Jokowi hingga DPR proses kedua menteri itu segera. Gonjang-ganjing pandemi COVID-19 saat ini bukan karena ganasnya virus, tapi ganasnya bisnis. Liputan majalah Tempo terbaru mengungkap bisnis PCR, perusahaan-perusahaan yang menikmati cuan bisnis PCR, sampai dugaan pejabat yang ikut bermain. Soal PCR ini menjadi topik panas di masyarakat bermula dengan syarat perjalanan udara atau naik pesawat. Walau sudah vaksin 2 kali, tetapi tetap wajib tes PCR. Tak hanya naik pesawat, naik mode darat dengan jarak 250 km pun wajib PCR. Tentu saja, syarat PCR ini mendapat penolakan luas publik, sampai akhirnya aturan direvisi. Kenapa jelang akhir tahun ini heboh soal PCR? Ada dugaan karena stok PCR menumpuk dan bakal expire alias habis masa berlakunya, sehingga kejar target dihabiskan. Hal ini disampaikan oleh Sudarsono Saidi di akun Twitternya. Walah, masalahnya itu sederhana saja. Stok PCR numpuk. Ada PCR impor dari Cina, numpuk di 10 perusahaan importir. Expired tanggal 31 Desember 2021. Akan digunakan untuk libur Natal dan Tahun Baru. Digunakanlah kekuatan pemerintah melalui SK Mendagri. Paham atau tidak, Son? Tweet Saidi Sudarsono. Hal ini diperkuat dari pemberitaan media. RI impor 203 ton alat tes PCR per Agustus 2021. Terbanyak dari Cina. Nilai impor reagen untuk tes PCR mencapai 7,3 triliun rupiah. Oleh karena itu, Luhut dan Erik terancam dipecat. Pengamat politik Muslim Arbi turut menyoroti dugaan adanya keterlibatan Menteri Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan bisnis tes PCR untuk COVID-19. Menurut Muslim, adanya dugaan tersebut telah membuat geram masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi bahkan DPR RI diminta Muslim untuk bertindak dengan memeriksa menteri yang terlibat dalam bisnis tersebut. Nama menteri yang disebut terlibat dalam bisnis ini adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dan dugaan oknum-oknum menteri yang terlibat sudah diekspos ke publik. Nama Luhut dan Erik disebut. Kedua menteri ini terlihat diduga kuat ikut bermain soal bisnis PCR. Penguasa rangkap pengusaha, peng-peng, kata Muslim kepada wartawan Rabu 30 November 2021. Sehingga Muslim pun mendesak Jokowi untuk segera memecat kedua menterinya itu, karena mereka telah memanfaatkan penderitaan rakyat untuk meraup pundi-pundi uang. Jika Jokowi tidak memecat atau melakukan reshuffle, kata Muslim, minimal Presiden menonaktifkan kedua menteri ternama itu. Jokowi harus tegas, pecat, reshuffle, atau minimal menonaktifkan kedua menteri itu. Selain pada Jokowi, Direktur Gerakan Perubahan ini juga meminta DPR sebagai wakil rakyat untuk segera memproses mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. DPR jangan tinggal diam, panggil dan proses kedua menteri tersebut, tandasnya. Berita kedua, tunjuk KSAD Andika Perkasa jadi Panglima. Jokowi bikin matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Iri. Presiden Joko Widodo dinilai mengubah tatanan rotasi dalam jabatan Panglima TNI karena memilih Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal, orang nomor 1 di TNI. Bisa saja merusak tatanan dan membuat matra lain, Angkatan Laut dan AU, iri karena tidak dapat giliran, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin kepada merahputih.com Rabu 3 November. Ujang menjelaskan, jika merujuk pada matra, seharusnya Angkatan Laut AL yang mendapat giliran memegang tongkat komando Panglima TNI. Pasalnya, setelah reformasi jabatan, Panglima berputar.
Berbeda dengan era Orde Baru, Panglima selalu berasal dari Angkatan Darat atau AD. Perubahan pertama kali dilakukan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menunjuk Laksamana Widodo Adi Sujipto menjadi Panglima. Sementara dari udara, Marsikal Djoko Suyanto menjadi pertama memimpin TNI. Dia diajukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Di era SBY, pos Panglima juga sempat dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono. Meski di era Jokowi, TNI sempat dipimpin oleh Marsikal Hadi Cahyanto. Namun, penunjukan Jenderal Andika dinilai menganak emaskan Angkatan Darat seperti pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Paling tidak, selama Jokowi memimpin, sudah 2 panglima yang berasal dari Angkatan Darat, yakni Muldoko dan Jenderal Gatot Nurmantio. Mungkin rakyat akan menuduhnya seperti itu, menganak emaskan Angkatan Darat, ujarnya. Menurut Ujang, penting bagi Jokowi memperhatikan rotasi antar matra dalam pemilihan Panglima TNI. Rotasi ini perlu dilakukan untuk menghindari dominasi salah satu matra dalam kesatuan TNI. Sangat penting untuk jaga keseimbangan dan keadilan antar matra, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Berita ketiga, kutukan periode kedua, Jokowi disebut salah langkah dan kurang komunikasi ke pemerintah daerah. Kutukan periode kedua, pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengalami masa terburuk. Banyak perpecahan timbul, oknum penegak hukum yang justru kriminal, dan keadilan yang makin ngawur. Kutukan di periode kedua memang kerap kali dikaitkan dengan masa pemerintahan Presiden Indonesia yang menjabat 2 kali. Hal tersebut layaknya siklus yang terulang kembali, terus-menerus. Dari pemerintahan Jokowi, Anda dapat melihat sendiri banyak kebijakan yang diterapkan menghasilkan pro dan kontra yang dengan hebatnya saling berbenturan. Contohnya saja mengenai tes PCR yang digunakan menjadi bisnis untuk mengeruk uang rakyat. Baru-baru ini, ahli hukum tata negara sekaligus dosen Universitas Gadjah Mada UGM, Zainal Arifin Muchtar, buka suara soal kutukan periode kedua. Ia menerangkan jika sebelumnya kerap kali mengingatkan dan menyinggung bahayanya kutukan pada periode kedua dalam kepemimpinan seorang presiden. Di pemerintahan Amerika, hampir semua presiden di second period mengalami kegagalan. Hampir semua, 94-95% kalau saya tidak salah, ucapnya. Kutukan periode kedua itu nyata adanya. Barack Obama jadi contoh. Bahkan disampaikannya jika Barack Obama juga mengalami kutukan di periode keduanya saat memimpin Amerika Serikat. Ahli hukum tata negara itu lebih lanjut mengatakan, ada problem yang biasanya terjadi dalam kepemimpinan presiden di periode keduanya. Biasanya ada kejadian khusus dan itu dianggap sebagai kursnya terhadap second period itu, katanya pada YouTube Refli Harun. Tapi yang kedua adalah terfragmentasinya dukungan politik, dan itu sebenarnya terbahasakan dari berbagai baliho itu, ujarnya lagi menambahkan. Seperti diketahui sebelumnya, sosok seperti Puan Maharani hingga Erlangga Hartanto terpampang dalam banyak baliho yang tersebar dengan niat melangkah di pemilihan 2024 mendatang. Menurut Zainal Arifin Muchtar itu merupakan hal yang wajar. 2-3 tahun sebelum pemilu, apalagi di periode kedua pemerintahan, mulai terpecah. Ahli hukum tata negara itu pun mengungkapkan kesalahan langkah Jokowi dalam periode kedua ini. Disitulah kelirunya Jokowi, yang dia nikahi itu tetap partai politik dan kepentingan politik, tuturnya. Lebih lanjut, Zainal mengungkapkan jika ada 2 langkah yang bisa saja diambil oleh Jokowi dalam masa pemerintahannya ini. Ada 2 kesempatan yang bisa dilakukan, adalah menikahi publik supaya menjaga stabilitas pemerintahannya, atau menikahi sistem pemerintahannya, atau pemerintahan secara vertikal. Katanya, harusnya yang dia kuatkan itu relasinya dengan pemerintahan daerah, ujar Zainal menambahkan. Zainal mengungkapkan kalau kutukan periode kedua dapat terminimalisir atau dicegah dengan menjalin hubungan dan komunikasi baik kepada setiap pemimpin daerah. Hal tersebut merupakan kunci menjaga stabilitas negara ke depannya.